Hai teman-teman, di sini saya akan membahas tugas saya terkait dengan bidang saya apabila saya memilih bidang dalam pendidikan geografi. Ini merupakan tugas saya dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Masalah yang saya ambil yaitu masalah kependudukan. Ayo kita simak pembahasan berikut. Masalah kependudukan merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap negara, terutama negara-negara dengan jumlah penduduk muda lebih besar daripada generasi tuanya seperti Indonesia. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi perencanaan pembangunan dari suatu negara. Nah, kali ini akan dibahas beberapa masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia. Ada apa saja sih permasalahannya? Ayo kita simak. Yang pertama, permasalahan pendudukan yang tidak merata. Luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia tidak sebanding dengan pemerataan penduduknya. Ada daerah yang sangat padat, namun ada juga daerah yang sangat jarang penduduknya. Jakarta sebagai ibu kota yang memiliki pertambahan jumlah penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini tidak sebanding dengan kota-kota di wilayah timur yang jumlah penduduknya masih sangat sedikit di beberapa wilayah. Maka dari itu, saat ini pemerintah juga sedang mengalahkan program transmigrasi demi persebaran penduduk yang lebih merata. Yang kedua, jumlah penduduk yang lebih besar. Menurut berbagai hasil riset, Indonesia menduduki urutan keempat negara terbanyak jumlah penduduknya setelah Cina, India, dan Amerika. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menjamin kesejahteraan jumlah penduduk sebanyak ini dengan kondisi ekonomi sebagai negara berkembang. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk Indonesia yang sudah sangat banyak ini diperkirakan akan terus bertambah karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Pemerintah juga berupaya untuk meminimalisasinya dengan menggalakkan program keluarga berencana atau KB. Namun, berita baiknya jumlah golongan usia produktif juga akan selalu bertambah untuk membantu menggerakkan perekonomian negara. Yang keempat, kualitas penduduk rendah. Saat ini Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi kualitas penduduknya. Masyarakat Indonesia menjadi kurang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bekerja. Hal ini berdampak pada sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Selain itu, masyarakat Indonesia menjadi kalah bersaing dengan tenaga asing yang saat ini sudah banyak bekerja di tanah air kita. Yang kelima, tingginya tingkat ketergantungan. Penduduk yang tidak bekerja disebut penduduk yang tidak produktif. Umumnya, penduduk yang tidak bekerja adalah yang telah berusia lanjut atau yang masih anak-anak dan remaja, yang juga disebut usia non-produktif. Penduduk non-produktif menggantungkan hidupnya pada penduduk produktif. Karena usia non-produktif tinggi, maka tingkat ketergantungan juga cukup tinggi. Golongan usia produktif menanggung terlalu banyak beban ekonomi dari penduduk usia non-produktif ini. Yang kelima, kepadatan penduduk. Beberapa kota besar di Indonesia tergolong sangat padat. Jika dibandingkan dengan luas wilayahnya, tingginya kepadatan penduduk ini menyebabkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, meningkatnya angka kriminalitas, pemukiman kumuh, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Kita simak penyelesaian masalah kependudukan di atas. Indonesia termasuk salah satu negara yang tingkat pertumbuhan penduduknya sangat tinggi. Hal ini bisa memberikan dampak negatif bagi suatu negara bila tidak diatasi dengan benar. Berikut ini beberapa cara mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang pertama, menggalakkan program transmigrasi. Transmigrasi merupakan program penduduk dari wilayah yang banyak atau padat penduduknya ke wilayah yang masih jarang penduduknya. Transmigrasi ini akan mendorong terjadinya pemerataan penduduk. Jika penduduknya sudah merata, maka hal ini akan mendorong terjadinya pemerataan pembangunan.
Program transmigrasi akan mengurangi kepadatan penduduk di daerah yang padat dan akan mendorong terjadinya pemerataan penduduk dari padat ke daerah yang belum terlalu padat. Yang kedua, pemerataan lapangan kerja. Dipungkiri bahwa kebanyakan alasan mengapa orang-orang suka berpindah tempat kerja yang banyak dikemukakan adalah karena urusan pekerjaan. Memang benar, jumlah lapangan kerja saat ini masih timpang, di mana hanya di daerah-daerah ramai seperti kota besar saja yang banyak. Selain itu, lapangan kerja juga biasanya ditemukan di daerah-daerah yang sudah banyak penduduknya. Karena hal ini berarti tenaga kerja tidak langka sehingga produsen bisa menekan gaji pegawai. Yang ketiga, menekan pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana. Salah satu cara yang cukup efektif sebagai solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk adalah dengan mencanangkan program keluarga berencana atau KB. Keluarga berencana merupakan program pemerintah bagi rakyat Indonesia untuk membatasi jumlah anak di mana dalam satu keluarga cukup memiliki 2 orang anak saja. Dalam program KB, ibu-ibu rumah tangga diberikan cara-cara khusus agar tidak hamil. Program keluarga berencana ini berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga jumlah penduduk di Indonesia tidak terlalu meningkat. Yang keempat, membuat undang-undang yang menetapkan usia minimal menikah. Diketahui banyak anak-anak di usia sekolah yang hamil di luar nikah. Kemudian mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Hal ini tidak hanya terjadi pada 1-2 orang saja, namun hampir di setiap negara mengalami kasus seperti ini. Tidak hanya berdampak pada masa depan para pelajar saja, namun dalam jangka panjang hal ini juga akan berdampak pada jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Coba bayangkan, anak seusia SMP segera memiliki anak bayi. Maka dari itulah untuk mengatasi hal ini, pemerintah membuat undang-undang yang membahas tentang hal ini. Undang-undang ini menetapkan usia minimal pernikahan bagi seseorang. Hal ini bisa menekan angka pertumbuhan penduduk dan mengatasi kepadatan penduduk. Yang kelima, membatasi tunjangan anak bagi PNS dan ABRI hingga anak kedua. Salah satu yang menyebabkan orang tidak mempermasalahkan jumlah anak adalah karena mendapatkan tunjangan dari pemerintah maupun swasta. Tunjangan itu didapatkan bersama dengan gaji yang didapatkan setiap bulan. Oleh karena itu, sebagai cara dilakukan pemerintah untuk menekan pertumbuhan penduduk, salah satunya dengan membatasi tunjangan anak hanya pada anak kedua saja. Namun, program ini sulit berlaku di daerah-daerah pedesaan karena beberapa hal. Pertama, karena di desa tidak banyak pegawai dan yang kedua, karena orang desa memiliki pemikiran bahwa banyak anak, banyak rezeki. Namun, di daerah perkotaan, hal ini bisa membantu untuk mengurangi kepadatan penduduk. Salah satu contoh masalah juga yaitu dengan program Keluarga Sejahtera, salah satu program dari Presiden Jokowi yang menggalakkan program untuk mensejahterakan keluarga. Hal ini juga akan menjadi masalah kepadatan penduduk karena masyarakat di desa berpikir bahwa banyak anak banyak rezeki, jadi tunjangannya kan dari bayi sampai usia lanjut kan ditunjangi oleh pemerintah. Otomatis di desa itu anaknya pasti mohon maaf pasti berjenjang. Yang berikut, memberlakukan tarif tinggi bagi para imigran. Para turis asing ini tidak hanya melakukan perjalanan 1 hari pulang pergi dalam suatu hari dari negaranya kemudian ke Indonesia dan kembali lagi ke negaranya. Para wisatawan tersebut akan menetap di Indonesia meski hanya untuk sementara waktu. Nah, hal-hal semacam inilah yang menambah kepadatan penduduk di Indonesia. Kita menyebut kegiatan orang asing yang masuk ke Indonesia sebagai suatu aktivitas migrasi yang disebut dengan imigrasi. Pelaku dari migrasi ini disebut dengan imigran. Biasanya ketika imigran masuk ke Indonesia, maka mereka akan mengurus berbagai macam dokumen administrasi beserta dengan biayanya. Nah, salah satu upaya mengurangi kepadatan penduduk
dari segi warga negara asing adalah kenaikan tarif biaya administrasi. Hal ini mungkin akan memberi dampak baik besar maupun tidak besar. Yang berikut, menyebarluaskan pendidikan kependudukan ke berbagai jenjang pendidikan. Masalah kepadatan penduduk ini merupakan masalah yang serius, bukan hanya PR untuk pemerintah saja, namun juga untuk rakyat. Seharusnya kesadaran akan dampak negatif dari kepadatan penduduk juga harus disadari oleh masyarakat, karena masyarakatlah penyebab utama dari kepadatan penduduk ini. Maka dari itulah penting juga untuk memberitahu masyarakat mengenai hal ini. Salah satu caranya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya kepadatan penduduk. Yang berikut, mempermudah serta meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan. Pendidikan juga sangat berperan dalam kaitannya pengendalian pertumbuhan penduduk. Hal ini terutama untuk para remaja yang ingin menikah di usia muda. Maka dari itulah pemerintah mencoba untuk mengatasi hal ini, salah satunya dengan meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan, sehingga banyak siswa-siswa yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan dengan fokus dan ada keinginan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka keinginan untuk menikah di usia yang sangat muda bisa ditunda. Ketika fokus ke pendidikan hanya keinginan melanjutkan pendidikan hingga ke pendidikan tinggi, maka setelah lulus, seseorang memiliki usia yang sudah matang dan dewasa. Pada usia tersebut, maka seseorang telah matang untuk melakukan pernikahan. Hal ini perlu digalangkan karena memberikan dampak yang positif. Yang berikut, meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi masyarakat. Masih dalam koridor pendidikan, untuk memerangi kepadatan penduduk di Indonesia, selain meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan, salah satu cara yang bisa ditempuh pemerintah adalah dengan menetapkan program wajib pendidikan dasar atau wajib belajar. Bila zaman dahulu wajib belajar ditetapkan 6 tahun atau setara pendidikan dasar, maka lama-kelamaan naik menjadi wajib belajar 9 tahun atau setingkat pendidikan menengah pertama. Bahkan yang paling baru lagi wajib belajar sudah mencapai 12 tahun, yakni tingkat SMA. Ketika sudah mencapai usia ini, maka lulus sekolah telah memiliki usia yang cukup matang. Apabila ditambah beberapa tahun untuk bekerja atau berkuliah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka seseorang sudah siap untuk menikah sehingga memiliki keturunan tidak di usia yang sangat muda dan cepat mendapat pekerjaan. Nah, teman-teman, itulah beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan di sini. Saran saya kepada pemerintah maupun masyarakat dalam melihat masalah kependudukan di Indonesia. Untuk pemerintah seharusnya memaksimalkan program-program yang sudah ada sebagai wujud tanggap dalam mengatasi masalah ini, bukan saja melaksanakan program transmigrasi masyarakat, namun sudah melihat potensi-potensi sarana-prasarana suatu daerah yang nantinya ditempati oleh masyarakat yang ditransmigrasi untuk menunjang kelangsungan masyarakat, bukan sebaliknya. Untuk saran saya kepada masyarakat sebagai penyebab dari adanya masalah kependudukan ini, masyarakat kiranya mematuhi peraturan pemerintah serta menyadari dampak dari masalah ini sehingga masalah ini bisa diminimalisir. Demikian tugas saya, teman-teman. Terima kasih.